kita. Makanya Bu, saya bilang sama pejabat negeri ini ya, tolong dong pendidikan aja jangan kalian ganggu gitu. Tapi nggak bisa Bu, sampai detik ini mereka tetap ganggu. Kenapa? Warganya banyak, uangnya besar. Ya, karena Bu, saya dibesarkan di Yogyakarta, 17 tahun saya di Jawa, UGM, UI, dan di situ tuh nggak ada yang namanya sogok-sogok, profesor yang cokak-cokak, oh nggak ada. Mas kita tahuin mas, apa kabar? Isin, mas belum? Gemes aku. Ada adab kita yang terlupakan. Sehebat apa sih ada profesor ketika Anda nggak punya adab? Saya marah nih Pak dia. Sesombong bedeh dosa gitu gitu. Heran. Tanda tangan pilih. Minggu depan sibuk saya. Aku. Anda itu melayani mahasiswa. Oh, kesempatan aku udah pulang. Hah? Siapa bilang? Saya di pasar pun saya mau tanda tangan. Bahkan mahasiswa Al-Muslim itu, enak banget ya sama Pak Edi bimbingan. Kenapa? Pakai JNT. Gendalih nanti aku ku Al-Muslim, aku tersuruh biar ku Al-Muslim. Tapi Anda kirim proposal atau skripsi, kirim JNT COD. Alhasil orang-orang JNT itu udah paham. Nih kiriman COD dari kuning itu kan COD memang. Karena apa itu mahasiswa punya. Kebayang nggak sih kalau bimbingan saya ada 20, ini kalau sahih biar bis boleh 2. Ini soal dia anak ini kenapa? Anak itu berek. Kenapa? Masalah. Adakah negara membantu saya menyekolahkan anak saya? Oh, saya harus ke kuno, saya harus ke kebun saya sana kerja dalam. Sawah saya digelungi, masalah? Ya udah. Jangan terlalu tegang dong, saya jadi takut gitu. Aduh, sini Adina. Asistenku deh, oh ya orang dari seruk ya. Ya Pak Luhur, aslinya kan dia dua sih. Terus jatuh cinta sama orang di Banda Aceh. Ini juga ulangnya, ada tirul deh misalnya ini. Tahu tirul? Tirul itu yes. Cakap. Nah, tirul dulu murah kayu gak ini? Hah? Wah. Ya, oke baik. Punah Pak. Yang ada? Oke. Baik, Bapak Ibu sebelum kita eksplorasi konsep mungkin ada yang apa? Calon guru penggerak sudah dibahas segitiga distribusi. What is that? Segitiga distribusi. Kita dari bawah dulu. Dari bawah dulu Pak. Kan ini eksplorasi konsep apa ya? Ya? Ya. Segitiga restitusi, yaitu suatu tahapan bagaimana kita mengembalikan keyakinan anak dalam hal yang mereka lakukan, apakah itu kesalahan dan sebagainya. Dalam segitiga restitusi ini ada tahapan. Yang pertama adalah menstabilisasi, ya, menstabilisasi identitasnya. Iya, menstabilkan identitas. Ya, jadi kita tanya, nah kamu kenapa, kemudian masalahnya apa dan sebagainya. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi masalahnya, kemudian membuat bagaimana dia
menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi anak ketika dia melakukan kesalahan tidak diponis sebagai itu sebuah rasa bersalah tinggi. Itu dari ketiga institusi Pak. Tapi dia sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dapat. Kita hanya membantu mengidentifikasi dan menggali kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri anak itu. Gitu Pak. Terima kasih. Kepala sekolah SMA di sini ada berapa orang? Bapak ini Saya punya Pak. Pak Isan, Bapak di mana? 3 timang gajah, 1, 2 timang gajah. Binaan? Kepala? Waduh, aku lama banget sih. Please deh. Berapa sih dibutuhkan? Gemas aku. Lu pikir enak jadi kepala? Terus harus numpuk-numpuk. Apaan sih Bapak ini? Oke, gini Bapak Ibu, kenapa saya tanya siapa sih kepala sekolah? Tolong dong kepada guru-gurunya Bapak, tolong kasih tahu bahwa kita tuh punya tugas 2. On stage. For the first time is pengajaran. Yang kedua adalah pendidik. Itu sebenarnya yang dibutuhkan seperti yang dikatakan oleh Pak Dian tadi. Nah, Pak. Ini saya terkejut Pak ya, ketika Bapak mengatakan tadi bahwa ada 2, pendidik dan pengajar. Tapi kalau saya pengen more, ya, diantaranya apa? Pelatih. yes. Pelatih. Fasilitator juga, mediator juga. Iya. Yes. Loh, kok tahu Bapak ya dari mana? Hajar. Bapak baca nggak sih Undang-Undang Sisdiknas gitu, nomor 20 tahun 2003. Yang Bapak sampaikan tadi itu bagian dari pendidikan. Kemudian pengajar itu outputnya apa? Transfer knowledge, mentransfer ilmu, gitu kan? Nah kalau itu Bapak Ibu kejar, kalah kita dengan yang namanya ruang guru. Kenapa sih anak SMA kita setelah tamat kelas 3 itu di semester 6 atau di semester genap mereka mencari bimbel? Berarti kan transfer knowledge kita gagal. Ya oke lah di situ kita gagal. Tapi maksud saya di pendidik itu jangan gagal gitu. Paham ya maksud saya? Makanya kalau kita semua sekolah SMP juga berpikir bahwa anak kita harus punya prestasi akademik yang bagus, itu salah sebenarnya Bapak Ibu. Yang benar itu justru pendidik itu yang tadi saya katakan, orang tua menganggap sekolah adalah penitipan. Nilai-nilai yang kita ajarkan di sekolah nggak sinergis dengan diri. Terus kemudian kita mengejar akademik harus begini. Sementara itunya keteteran Bapak Ibu. Hasil penelitian mengatakan bahwa hari ini 90% anak itu berhasil ketika dia memiliki spiritual quotient dan emotional quotient, bukan intellectual quotient. Orang intelektual bagus profesornya, bagus dokternya, tapi tidak punya adab, laku nggak di pasaran? Geri jemaah ini dijemah. Ustadz deh, dai, ketika dia cara menyampaikannya itu kena ke hati masyarakat, gerak-gedor wita jemaah, melinucu, nenggari, apa lagi, terima, iya kan? Pak Dian punya anggota berapa? 4. Ayo tambah lagi 3. Kejar saya. Ayo semangat Bapak bisa. Ibu berapa? Astaga.
kita ketemu di Padang Maksa sama Nabi Muhammad gitu, karena umatnya banyak. Oke, sampai di mana tadi? Sampai di 7. Banyak anak banyak. Ya, jadi itu Bu, maksud saya. Mohon maaf kalau ingin saya kembali kita refleksi, karena saya seorang majelis pendidikan daerah. Saya juga fasilitator sekolah penggerak. Bedanya dengan di swasta itu adalah mereka sangat tertata di hatinya, in-house training atau upgrade atau studi tiru. Yang itu semua ada di platform kurikulum merdeka. Ternyata mereka sudah jauh melakukan itu. Di minggu keempat, ketiga, dan keempat anak-anak diliburkan. Ngapain mereka? Guru wajib hadir. Ngapain? Belajar. Yes, makanya tadi seperti dikatakan oleh Pak Cakdin tadi, benar adanya. Belum berhasil ya Kak ini semua. Yes, kita harus jujur mengatakan. Kebayang nggak? Ada sekolah IKM mandiri, tapi mereka berhasil dengan kurikulum merdeka, didampingi oleh fasilitator, dibantu oleh BKIP. Ini kan ironis. Maka kemudian ada anggapan, apa sih hebatnya kalian sebagai sekolah penggerak? Biarpun kadang-kadang malah dipercayakan sama ya, lebih awam. Ngapain sih? Tapi kan dia biasa lah, orang jealous kan. Katanya sekolah penggerak apa sih? Tapi di sini, cuman karena sesama mama-mama kan gak mungkin ribut kita kan. Nanti takutnya bersirik. Secara terus viral, guru-guru pada bersirik, hello guru loh. Kan gak enak banget kedengarannya. Ya, makanya enak banget dulu jadi pendidik ini. Kita tidak boleh jadi orang jahat. Benar gak sih? Ketika guru selingkuh itu akan menjadi viral, benar. Tetapi ketika petani selingkuh, geropeng jemak. Paham? Kenapa? Kita pendidik. Yes. Tuh dari cerdas. Enggak bercanda. Aku suka model begitu. Nanti kalau selingkuh harus di kebun, Pak. Bukan, please jangan diperpanjang ya Allah. Oh teman, oh my God. Mau cerdas. Bapak, saya ingin menyadarkan Bapak mau lebih baik semua. Pak, kebetulan undang-undang kita sama Pak. Undang-undang guru dan kami dosen. Kebetulan sekarang bersama BGP. Tapi judul besarnya kita adalah pendidik. Bedanya apa? Yang kami didik itu mahasiswa, yang ibu didik itu SMA dan SMP. Bedanya kan cuma objek aja kan. Tapi prinsipnya kan sama. Dan saya sudah merasakan Bu, sebagai seorang dosen saya nggak pernah meminta mahasiswa itu harus ini tugas ini. Lebih ke piece to piece. Ngobrol gitu ya. Jadi pertanyaan pemantik saya, Anda kalau tamat dari sini tuh mau jadi apa? Mau saya kasih 4, so what? IP 4. Terus ngapain gitu? Untuk ngomong saja di depan. Jadi anak SMA kita hari ini, I'm sorry to say, apa ya? Percaya dirinya tuh gak ada. Ini tantangan kita loh ya. Benar. Percaya diri maksudnya, maaf Pak, saya aja yang ambil peran itu. Ada? Ikut kita kini Bu. Nah itu tugas kita Bapak. Jadi SQ dan AQ, emotional quotient dan spiritual quotient, itu outputnya adalah sikap. Ketika dia sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan, yang melindungi tekarkin anak nggak penting itu IP gampang. Cukup 3, 0,75 di UGM. Iya kan?
Cuma 2,75, alhamdulillah Bu.